Pintu-pintu besar Sandringham bahkan belum sepenuhnya tertutup usai perayaan Natal ketika monarki Inggris diguncang oleh gempa bumi yang tak terlihat. Guncangan ini tidak berasal dari ancaman eksternal, bukan pula dari skandal yang dibocorkan pers yang lapar. Sebaliknya, badai itu datang dari dalam, dilancarkan oleh satu orang yang selama bertahun-tahun diremehkan dan dianggap sekadar pewaris yang menunggu oleh institusi kuno tersebut, Pangeran William. William telah mengambil langkahnya, dan ketika ia bergerak, tidak ada satupun aspek di rumah tangga kerajaan yang akan pernah sama lagi. Ini bukan sekadar cerita tentang drama keluarga yang memanas atau gosip istana yang dangkal. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang pangeran Wales, yang secara teknis belum mengenakan mahkota raja, berhasil menjangkau jantung paling sensitif dari mahkota Inggris dan mencabuti apa yang telah membusuk di dalamnya selama bertahun-tahun. Apa yang ia ungkapkan begitu merusak, begitu diperhitungkan, dan begitu bersifat pribadi sehingga memiliki kekuatan untuk membuat seorang raja yang sedang sekarat menangis dalam keputusasaan dan mengirim seorang ratu ke dalam pengasingan politik seumur hidup. Namun, sebelum kita tiba pada kesimpulan yang mengejutkan itu, kita harus mundur ke awal mula segalanya. Karena langkah berani yang diambil William saat makan siang Natal tersebut tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah hasil dari perencanaan matang, perhitungan dingin, dan eksekusi dengan ketelitian bedah yang hanya bisa diperoleh dari berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mengamati diam-diam, menunggu dengan sabar, dan membangun sebuah kasus yang tak terbantahkan. Lantas, bagaimana semuanya bermula? Dan apa sebenarnya yang ditemukan William sehingga membenarkan tindakan yang begitu kejam, tegas, dan tanpa kompromi? Tetaplah bersama kami, karena apa yang akan Anda dengar akan mengubah cara pandang Anda terhadap keluarga kerajaan Inggris selamanya. Meja Natal yang mengubah segalanya. Jamuan makan siang Natal di Sandringham adalah salah satu acara yang paling dikurasi dengan ketat dalam seluruh kalender kerajaan. Aroma kalkun panggang yang harum, anggur vintage terbaik, dan percakapan sopan yang terdengar ringan di seberang meja panjang, semuanya syarat dengan tradisi dan harapan palsu. Ini adalah latar panggung yang dirancang sempurna untuk memproyeksikan ilusi persatuan, sebuah keluarga yang damai dengan dirinya sendiri dan harmonis dengan bangsa yang diwakilinya. Namun pada Natal kali ini, persatuan itu hanyalah kedok tipis, dan William tahu persis di mana retakannya berada. Ia duduk di ujung meja, tampak tenang namun matanya tajam seperti elang, melacak setiap gerak tubuh, setiap pandangan sekilas, dan setiap tawa santai yang terasa dipaksakan. Di balik topeng keramahan itu, ia melihat apa yang orang lain abaikan, kehancuran yang sistematis. Ia menyadari bahwa setiap berita utama yang menghancurkan, setiap skandal yang menggerogoti kepercayaan publik, memiliki biaya manusia yang nyata. Kita kehilangan bagian dari diri kita setiap kali headline seperti itu muncul, seolah menjadi bisikan tak terucap di benaknya. Ada pesan yang sangat penting dan mendesak yang harus disampaikan hari ini, dan William, dengan kesabaran yang telah ditempa selama puluhan tahun, siap untuk menyampaikannya. Ia bukan lagi anak muda yang pasif. Ia adalah penjaga yang telah selesai menghitung dosa-dosa institusinya, dan sekarang saatnya menagih bayaran. Anak-anak Camilla, Tom Parker Bowles dan Laura Lopez, mengisi ruangan dengan aura kepercayaan diri yang arogan, sikap khas orang-orang yang keliru mengira bahwa akses mereka ke lingkaran dalam kerajaan adalah hak istimewa permanen yang diwariskan oleh darah. Mereka berbicara dengan ringan tentang rencana renovasi perkebunan bersejarah dan strategi penjualan anggur mewah, seolah-olah mereka telah lama salah mengartikan kedekatan keluarga dengan tahta sebagai lisensi pribadi untuk mengeksploitasi warisan tersebut. Di ujung meja, Raja Charles tampak hancur. Bukan sekadar kelelahan fisik seorang pria yang sedang bertarung melawan penyakit ganasnya, melainkan kelelahan jiwa yang jauh lebih dalam. Itu adalah beban berat seorang pemimpin yang memikul dosa-dosa institusinya sendiri, beban yang terlalu memalukan untuk diakui bahkan di depan keluarganya sendiri. Senyum topeng Camilla berkedip sesaat, reta oleh ketegangan yang merayap di udara, dan William, dengan pengamatan setajam silet, menangkap keretakan itu. Hidangan utama baru saja habis ketika William melakukan gerakan sederhana namun mematikan. Ia meletakkan gelas airnya kembali ke atas taplak meja putih. Ting! Hanya satu dentingan tunggal yang disengaja. Suaranya hampir tak terdengar. Namun getarannya terasa seperti palu godam di telinga setiap orang yang hadir. Percakapan basa-basi terhenti seketika. Beberapa detik kemudian, pintu ruang makan yang megah terbuka lebar. Bukan pelayan yang membawa hidangan penutup manis, melainkan pasukan petugas keamanan bersenjata yang memasuki ruangan dengan langkah senyap namun penuh otoritas. Wajah mereka datar, tak terbaca, namun tujuan mereka jelas membekukan darah, mengamankan lokasi. Garpu perak berhenti melayang di udara.
Sendok tertahan di tepi piring. Seluruh ruangan menahan napas dalam keheningan yang mencekam. William perlahan bangkit dari kursinya. Dengan gerakan tenang, ia meletakkan sebuah map berwarna biru tua di atas meja, tepat di depan piring Raja Charles. Bunyi gedebuk pelan saat map itu menyentuh kayu terdengar lebih keras daripada teriakan apapun yang telah dilemparkan sore itu. Di dalam folder tipis itu tersimpan awal dari akhir bagi ambisi mereka. Isinya bukan sekadar kertas. Itu adalah laporan audit forensik yang menghancurkan, rekaman rekening bank rahasia, pendaftaran perusahaan cangkang di yurisdiksi pajak, faktur-faktur yang melacak pergerakan jutaan pound sterling yang dialihkan, disalahgunakan, dan disembunyikan dari kas kerajaan, dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan negara dan pemeliharaan aset publik. Wajah Tom Parker Bowles seketika berubah pucat pasi. Darah seolah surut dari tubuhnya. Ia tergagap, mencoba menyebutnya sebagai kesalahpahaman atau penghinaan, lalu menoleh panik kepada ibunya seolah berharap Camilla memiliki sihir untuk memperbaiki keadaan. Laura Lopez duduk mematung, diam tak bergerak. Keheningannya bukan berasal dari ketenangan, melainkan dari teror murni yang tiba-tiba melumpuhkan seluruh tubuhnya. Camilla menggenggam serbet kain di pangkuannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Bibirnya terkatup rapat. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada pembelaan, tidak ada penyangkalan, hanya ketakutan yang membisu. Raja Charles menatap halaman-halaman dokumen di hadapannya. Ekspresinya berubah perlahan dari kebingungan total menjadi horor yang menyakitkan, dan akhirnya menuju pengakuan pahit yang sulit ditonton. Angka-angka di atas kertas itu dingin, faktual, dan tidak memberi ruang sedikitpun untuk perdebatan atau negosiasi. Menghancurkan ilusi keluarga bahagia yang selama ini mereka pertahankan. Suara William saat berbicara terdengar tenang, hampir seperti bisikan, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya menghantam ruangan layaknya pukulan palu godam. Dengan ketegasan yang tidak menyisakan celah, ia mengumumkan, semua kontrak antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan fiktif tersebut dihentikan, berlaku segera. Auditor negara akan memulai proses pengembalian dana yang disalahgunakan mulai hari ini. Akses ke seluruh properti dan keuangan kerajaan dicabut sepenuhnya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada proses banding. Tidak ada kesempatan kedua. Sesaat kemudian, para petugas keamanan melangkah maju dengan gerakan sinkron. Mereka membimbing Tom dan Laura bangkit dari kursi mereka, bukan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan otoritas mutlak yang memaksa kepatuhan. Keduanya digiring keluar dari ruang makan yang megah, melewati halaman depan yang dingin. Mereka tidak diizinkan menggunakan pintu keluar utama, pintu raksasa yang secara historis dirancang khusus untuk raja, pejabat tinggi, dan kepala negara sahabat. Sebaliknya, mereka diarahkan menyusuri koridor layanan yang sempit dan gelap, lalu dikeluarkan melalui pintu belakang, pintu yang selama berabad-abad hanya digunakan oleh pengantar barang, tukang kebun, dan staf rumah tangga tingkat rendah. Protes Tom yang tertahan dan isak tertahan Laura bergema sedih di lorong-lorong batu yang kosong, sebuah simfoni kejatuhan yang menyedihkan. Dari balik jendela kaca tebal, William mengamati dalam diam saat keduanya dimasukkan ke dalam kendaraan keamanan standar tanpa lambang dan dibawa pergi. Ekspresinya datar, topeng baja yang tidak menunjukkan emosi. Ia memahami bagaimana tindakan ini akan terlihat di mata dunia. Kejam, dingin, bahkan mungkin bengis bagi seorang anak yang mengusir saudara tirinya sendiri. Namun, ia telah memperhitungkan semua itu. Karena pesan malam ini bukan hanya ditujukan untuk Tom dan Laura. Ini adalah peringatan keras bagi setiap orang yang menyaksikan dari dalam tembok istana, bagi setiap anggota staf yang dulu memilih diam, dan bagi setiap pejabat yang pernah berpaling muka demi kenyamanan pribadi. Era eksploitasi hak istimewa kerajaan telah berakhir secara resmi. Aturan main telah berubah selamanya, dan tidak seorang pun, bahkan anak-anak kandung seorang ratu sekalipun, berada di atas hukum. Namun, di tengah keheningan pasca kejadian itu, tersisa satu pertanyaan yang tak seorang pun di ruangan itu berani ucapkan dengan lantang. Bagaimana mungkin seorang pangeran Wales, yang secara teknis belum menjadi raja, memiliki wewenang hukum absolut untuk melakukan semua ini? Bagaimana ia bisa mencabut hak istimewa kerajaan dari anak-anak ratu sendiri dan bertindak begitu decisif melawan rumah tangga ayahnya sendiri? Jawabannya terletak pada peristiwa yang terjadi 48 jam sebelum makan siang Natal itu. Sebuah manuver yang jauh lebih luar biasa dan radikal daripada drama di meja makan. Pengalihan kekuasaan tengah malam. 2 hari sebelum Natal, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di lokasi yang tidak akan pernah tercatat dalam surat edaran pengadilan, jadwal resmi istana, atau siaran pers manapun. Di istana St. James,
Di sebuah ruang konferensi bawah tanah yang dipilih khusus karena isolasinya yang total dari penyadapan elektronik, William duduk berhadapan dengan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri. Dinding ruangan itu terbuat dari batu tebal era Tudor, sama efektifnya dalam menghalangi sinyal digital maupun bocornya rahasia negara. Suasananya tegang, lebih mirip sidang militer darurat daripada upacara peralihan kerajaan yang seremonial. Versi resmi yang nantinya dirilis dengan hati-hati kepada pers menggambarkan peristiwa ini sebagai transfer sukarela dan kooperatif. Raja Charles III menghadapi tantangan kesehatan yang berkelanjutan dan keinginan untuk meringankan beban kerja, dengan sukarela memberikan kekuasaan sementara sebagai wali amanat, regen, kepada Pangeran William untuk memastikan kesinambungan dan stabilitas nasional. Bahasa yang digunakan dalam rilis resmi itu terukur, menenangkan, dan dirancang untuk meninabobokan publik. Namun, kenyataan di balik transfer itu sama sekali berbeda dari narasi manis tersebut. William tidak sekadar mengambil alih peran sebagai pengasuh sementara. Ia mengambil alih kendali operasional penuh atas kerajaan dengan mandat spesifik, untuk membersihkan apa yang ia simpulkan sebagai pengaruh ganas, malign influence, yang telah dibiarkan tumbuh liar tanpa kendali. Pengaruh ini dibiarkan merajalela karena orang yang berada di pusat kekuasaan, ayahnya sendiri, terlalu sakit secara fisik, terlalu percaya secara naif, dan terlalu terikat secara emosional untuk menyadari racun yang sedang menggerogoti fondasi tahtanya. Pada pukul 21 malam itu, di bawah cahaya lampu temaram ruang batu tersebut, tinta kering pada dokumen yang secara efektif menjadikan Charles tawanan mulia di istananya sendiri, sementara William memegang kunci selnya. Raja Charles menandatangani dokumen pengalihan kekuasaan tersebut dengan tangan yang tampak goyah, namun gerakannya disengaja. Itu adalah tindakan seorang pria yang menyadari betul apa yang sedang ia lakukan, menyerahkan kendali demi keselamatan institusi, meskipun ia belum sepenuhnya memahami kedalaman lubang hitam yang telah ditemukan oleh putranya. Tepat pukul 22.15 malam, kurang dari 1 jam setelah tinta kering, William sudah mulai beraksi. Panggilan pertama yang ia lakukan adalah memanggil 2 tokoh paling berkuasa dalam ekosistem istana untuk sebuah pertemuan tengah malam di Clarence House, Direktur Jenderal Privy Purse, Perbendaharaan Pribadi, dan penjaga dompet pribadi raja, pejabat puncak yang bertanggung jawab mengelola setiap sen keuangan monarki. Pekerjaan mereka bertengger di ujung tanduk, dan William memastikan mereka merasakan ketajaman pisau itu sejak detik mereka melangkah masuk ke ruangan. Dengan suara datar, William memberitahu mereka bahwa kantor mereka telah dikompromikan secara sistemik oleh pengaruh yang terlalu setia kepada keluarga ratu daripada kepada mahkota. Ia tidak menuduh mereka secara pribadi melakukan korupsi, tetapi ia menegaskan bahwa kerjasama penuh mereka bukanlah sebuah pilihan, itu adalah perintah. Bendahara kerajaan, seorang veteran yang telah mengabdi selama 30 tahun dengan bangga, mencoba membela diri dengan mengutip protokol kuno, prosedur yang telah berlaku selama beberapa dekade, dan aturan tak tertulis yang mengatur bagaimana segala sesuatu selalu dilakukan. Jawaban William singkat, dingin, dan memotong seperti silet. Protokol-protokol itulah yang telah memungkinkan jutaan pound dicuri. Hal itu tidak bisa lagi ditoleransi. Menjelang pukul 2 pagi, kedua posisi strategis tersebut telah diisi oleh orang-orang baru. William telah menghabiskan waktu berbulan-bulan secara diam-diam menyeleksi calon pengganti dari luar gelembung istana yang toksik. Para ahli forensik keuangan, profesional kontraintelijen, dan auditor independen wose loyalitas tunggal adalah pada integritas institusional, bukan pada kepribadian raja atau ambisi permaisuri. Kemudian, muncullah akses ke apa yang oleh orang dalam disebut sebagai permata mahkota, bukan objek fisik berlian atau emas, melainkan objek digital, kotak hitam. Ini adalah arsip aman super terenkripsi yang berisi catatan transaksi keuangan selama beberapa dekade, laporan keamanan sensitif, berkas kepegawaian rahasia, dan korespondensi privat yang dirancang hanya dapat diakses oleh raja dan permaisuri. Ironisnya, eksklusivitas sistem inilah yang menciptakan titik buta, blind spot, yang berbahaya, sebuah ruang hampa pengawasan yang telah dieksploitasi dengan efisiensi yang menghancurkan. Pada pukul 3.30 pagi, William menjalankan kueri pencarian pertamanya. Semua kontrak dan pembayaran yang terkait dengan nama Parker Bowes dalam 5 tahun terakhir. Hasil yang muncul di layar konfirmasi bukan hanya kecurigaan terburuknya, tetapi melampauinya hingga ke tingkat yang mengerikan. Ini adalah jaringan keuangan yang masif. Skema ini tidaklah kasar atau ceroboh. Ini bukan tindakan oportunisme amatir dari orang-orang yang sekadar mengambil apa yang ada di dekat mereka. Apa yang ditemukan William di dalam arsip digital itu jauh lebih mengkhawatirkan. Sebuah operasi keuangan jangka panjang yang canggih, dirancang dengan ketelitian bedah yang menunjukkan bukan keputusasaan, melainkan kesengajaan jahat yang terencana.
Dana kerajaan telah disalahgunakan secara diam-diam melalui pos-pos anggaran yang tampak paling biasa dan tidak mencurigakan. Logistik harian, pemeliharaan properti rutin, resepsi diplomatik standar, dan bahkan acara amal. Setiap entry individu tampak masuk akal, rutin, jenis pengeluaran yang tidak akan pernah dipertanyakan oleh auditor permukaan tanpa alasan spesifik untuk menggali lebih dalam. Namun, ketika pola-pola kecil itu dihubungkan, mereka menceritakan kisah yang berbeda dan menakutkan. Pembayaran telah dialihkan secara sistematis. Jumlah kecil di sini, transfer yang lebih besar di sana. Semuanya dirancang agar terlihat sah dalam audit dangkal sambil secara diam-diam menumpuk kekayaan di rekening-rekening bayangan yang seharusnya tidak pernah ada. Di pusat jaringan laba-laba ini berdiri Tom Parker Bowes dan Laura Lopez. Mereka bukanlah penerima manfaat pasif yang hanya menunggu kiriman uang. Mereka adalah arsitek aktif yang mengendalikan jaringan perwalian lepas pantai, offshore trusts, yang terdaftar di Pulau Man, Jersey, dan Kepulauan Virgin Britania Raya. Masing-masing entitas terkait erat dengan perusahaan cangkang yang memegang kontrak asli dengan istana. Setiap faktur, setiap transfer, setiap dokumen yang ditandatangani adalah bagian dari mesin yang dirancang rapi. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah arsitektur kejahatan kerah putih. Jaringan yang dikendalikan Tom menguasai pasokan makanan premium istana. Salmon Skotlandia dibeli dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar wajar. Anggur dijual seharga 2.000 pound per botol, padahal nilai aslinya hanya 500 pound. Harga bunga dan dekorasi naik 4 kali lipat untuk acara-acara yang sebenarnya tidak membutuhkan kemewahan semacam itu. Sementara itu, Laura dilaporkan menghabiskan puluhan ribu pound sterling untuk saran media, yang nyatanya hanya berupa satu email singkat, serta ratusan ribu pound untuk konsultasi krisis, yang dilakukan selama periode ketika sama sekali tidak terjadi krisis. Dan kemudian, ada kategori pengeluaran yang paling memberatkan dan paling sulit dibela dari semuanya. Biaya produksi dan koordinasi, acara khusus, yang fiktif. Dengan membandingkan faktur-faktur mencurigakan tersebut terhadap surat edaran pengadilan resmi dan arsip foto dokumenter, terungkaplah sebuah kebenaran yang menghapus segala sisa keraguan. Banyak dari acara mewah yang dibiayai itu tidak pernah terjadi sama sekali. Acara serupa memang ada dalam sejarah, namun skalanya jauh lebih kecil dan hemat dibandingkan dengan versi fiktif yang ditagihkan. Ini adalah penipuan murni. Uang ditarik untuk pesta hantu, dekorasi imajiner, dan layanan yang tidak pernah diberikan. Total dana yang mengalir selama 5 tahun mencapai angka fantastis, 45 juta pound. Semuanya disalurkan melalui rekening-rekening yang dikendalikan langsung oleh anak-anak Camilla. Setiap transaksi melewati penyaringan di kantor ratu sebelum akhirnya sampai ke bendahara kerajaan untuk dicairkan. William kini memiliki peta lengkap. Ia tahu persis apa yang telah diambil, berapa jumlahnya, dan bagaimana uang itu bergerak seperti darah hitam dalam pembuluh nadi institusi. Namun, pertanyaan paling mengerikan masih belum terjawab. Apakah Camilla hanya lalai dan membiarkan anaknya berbuat ulah, ataukah dia adalah arsitek utama di balik semua ini? Jawabannya akan segera terungkap. Dan ia datang dalam bentuk sebuah tanda kecil khas berwarna ungu yang muncul secara konsisten pada dokumen-dokumen kunci, tepat pada momen-momen ketika raja berada dalam kondisi paling rentan secara fisik. Para akuntan forensik yang bekerja di ruang bawah tanah aman milik William di Istana Kensington bukanlah birokrat istana biasa. Mereka adalah veteran yang ditarik dari beberapa investigasi keuangan paling menantang dalam sejarah intelijen Inggris. Orang-orang yang dilatih khusus untuk menemukan uang yang disembunyikan oleh pemerintah korup dan organisasi kriminal internasional. Mereka bekerja dalam isolasi total, ruangan tanpa jendela, tanpa koneksi internet, tanpa telepon, dan tanpa kontak dengan dunia luar. Instruksi mereka sederhana namun mendesak. Temukan bukti yang tak terbantahkan. Dan mereka menemukannya. Sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar pencurian. Seorang analis utama, yang sebelumnya terkenal karena berhasil membongkar jaringan pencucian uang Rusia senilai 2 miliar pound, sedang meninjau dana cadangan darurat kerajaan, sebuah kas khusus yang terlindungi dari pengawasan normal. Peraturan kerajaan yang berlaku sejak masa Raja George V mensyaratkan 2 tanda tangan untuk setiap penarikan, satu dari penjaga kas pribadi dan satu lagi dari raja sendiri. Persetujuan ganda ini dirancang sebagai pengamanan mutlak terhadap jenis penyalahgunaan yang sedang diselidiki. Namun, selama lebih dari 5 tahun, telah terjadi 237 transaksi mencurigakan dari dana ini, dengan total nilai 87 juta pound. Sang analis memasukkan digitalisasi tanda tangan Raja Charles ke dalam perangkat lunak analisis forensik canggih, lalu membandingkannya dengan sampel tanda tangan yang telah diverifikasi dari berbagai periode pemerintahan Charles saat ia sehat.
Tanda tangan seorang monarki yang sehat biasanya mendapatkan skor kepercayaan antara 95% hingga 98% untuk konsistensi garis, pembentukan huruf, dan kontrol motorik halus. Hasil analisis kali ini menghancurkan. Untuk otorisasi terbesar, yang bernilai antara 500.000 pound hingga 3 juta pound per transaksi, skor keaslian tanda tangan anjlok drastis, berkisar hanya antara 4% hingga 70%. Ini bukan sekadar tanda tangan orang yang lelah atau terburu-buru. Pola goresan tinta menunjukkan tangan yang gemetar hebat, kontrol motorik yang sangat terganggu, ciri khas seseorang yang menandatangani dokumen di bawah pengaruh obat-obatan berat atau kelelahan ekstrim yang melumpuhkan. Ketika data tanda tangan palsu ini dicocokkan dengan jadwal medis rahasia Raja Charles, gambarnya menjadi sebuah vonis yang tak terbantahkan. Otorisasi palsu terbesar terjadi tepat bertepatan dengan tanggal-tanggal perawatan kemoterapi intensif dan periode pemulihan pasca operasi. Pada saat-saat itulah, obat antimual kuat dan pereda nyeri opioid menurunkan daya pikir Charles, memperlambat pemrosesan informasinya, dan menghilangkan kemampuannya untuk mencermati detail dokumen. Seseorang telah memperoleh akses ilegal ke jadwal medis raja. Seseorang telah mengatur waktu pengajuan dokumen-dokumen pencurian tersebut dengan presisi klinis, menyasar momen-momen paling lemah dalam hidup pria yang sakit itu. Teknik yang digunakan pun sangat licik. Permintaan bernilai tinggi disembunyikan menggunakan apa yang oleh para analis disebut sebagai teknik penyusunan berlapis, sandwiching technique. Dokumen-dokumen pencurian itu diselipkan di tengah tumpukan dokumen rutin yang tidak berbahaya. Proklamasi seremonial, surat diplomatik standar, komisi militer, dan persetujuan amal. Tumpukan tebal ini disajikan sekaligus kepada raja yang kelelahan. Staf yang loyal kepada kantor Camilla akan memberikan tekanan psikologis yang halus namun efektif. Kita benar-benar harus mendapatkan tanda tangan ini hari ini, Pak. Bisik mereka dengan nada peduli. Mungkin bisa cepat-cepat saja, agar Anda bisa segera beristirahat. Dan Charles, yang percaya penuh, tubuh yang lemah, dan dikelilingi oleh orang-orang yang ia kira melindunginya, akan menandatangani tumpukan itu dengan cepat, hanya memberikan beberapa detik untuk setiap halaman. Lalu, datanglah bukti terakhir, segel ungu. Setiap permohonan dana khusus itu melewati kantor ratu untuk tinjauan administratif, sebelum sampai ke tangan Charles. Proses ini mencakup pembubuhan lencana ungu kecil, stempel pribadi Camilla, yang menegaskan bahwa dokumen tersebut telah ditinjau dan disetujui oleh permaisuri untuk ditandatangani oleh raja. Pada setiap lembar otorisasi palsu di bawah tanda tangan Charles yang gemetar, terdapat stempel ungu yang dibubuhkan 24 hingga 48 jam sebelumnya. Stempel itu sudah ada sebelum Charles bahkan melihat dokumennya. Ini membuktikan bahwa Camilla tidak hanya mengetahui rencana pencurian ini, dia telah menyetujuinya, mempersiapkannya, dan secara aktif memanipulasi suami yang sakit itu untuk melegalkan pencurian terhadap negerinya sendiri. Dia bukan sekadar penonton. Dia adalah konduktor orkestra kejahatan ini. Ini bukanlah kelalaian administratif yang bisa dimaafkan. Ini adalah kejahatan yang disengaja. Seseorang telah secara sadar menyetujui setiap permintaan pencurian ini, dengan dingin memfasilitasi aliran dokumen ke hadapan seorang raja yang, karena kondisi medisnya, tidak memiliki kapasitas kognitif untuk memahami apa yang sedang ia tanda tangani. Implikasinya telah bergeser jauh melampaui sekadar penggelapan dana. Ini adalah bentuk penganiayaan terhadap lansia, elder abuse, yang sistematis, terencana, dan kejam. Kejahatan ini dilakukan terhadap seorang pria yang telah mengabdikan seluruh hidupnya bagi lembaga yang kini justru digunakan sebagai senjata untuk menghancurkannya dari dalam. William menyadari bahwa bukti digital, sekuat apapun, masih dapat diperdebatkan di pengadilan atau dibantah oleh pengacara ulung. Ia membutuhkan dokumen fisik asli, lembaran kertas yang memuat tanda tangan Charles yang semakin memudar karena sakit dan stempel ungu Camilla yang menjadi cap persetujuan. Bukti fisik ini adalah vonis mati yang tak terbantahkan. Namun, William juga tahu bahwa jika Camilla menyadari seberapa dekat penyelidikan ini dengan intinya, dokumen-dokumen itu bisa menghilang selamanya. Sebuah kebakaran, kebetulan, di ruang arsip, kebocoran pipa yang merusak, atau kesalahan pengarsipan misterius yang menelan bukti puluhan tahun, semua skenario itu sangat mungkin terjadi. Karena itu, William bergerak dengan hati-hati dan memasang jebakan sempurna. Ia mengidentifikasi target lemahnya, Margaret Thornton, seorang asisten administrasi di kantor Privy Purse yang direkomendasikan personali oleh Camilla bertahun-tahun lalu dan dikenal memiliki loyalitas buta kepadanya. Margaret bukan orang korup. Ia hanyalah wanita yang sungguh-sungguh percaya bahwa Camilla adalah korban fitnah sejarah dan media. Justru kesetiaan naif inilah yang membuatnya sepenuhnya dapat diprediksi.
Penyelidik William mengatur skenario agar Margaret secara tidak sengaja mendengar percakapan yang direkayasa antara para auditor palsu. Dalam percakapan itu, mereka membahas bagaimana jejak uang telah dilacak sepenuhnya dan bagaimana dokumen asli yang ditandatangani adalah satu-satunya bagian terakhir yang dibutuhkan untuk menutup kasus. Mereka menyebutkan bahwa setelah dokumen itu diambil, brankas akan kedap udara dan aman. Margaret mendengar setiap kata dengan cemas. Dalam waktu 6 jam, kabar itu sampai kepada Camilla, yang sedang minum teh sore di Clarence House, melalui jaringan informan yang masih tersisa loyal padanya. Camilla segera membubarkan stafnya dan menghabiskan 2 jam berikutnya dalam keheningan total, menghitung risiko. Ia tahu bukti digital William banyak, tapi masih bisa diserang. Namun, dokumen fisik dengan tanda tangan palsu Charles dan stempel ungunya? Jika itu selamat, semuanya runtuh. Tidak ada jalan keluar lain. Ia mengambil keputusan fatal. Dengan tangan stabil, ia mengambil telepon sekali pakai, burner phone, yang disimpan khusus untuk komunikasi sensitif semacam ini dan menelepon Ali Hasan, kepala pengawal pribadinya selama 15 tahun. Ali adalah bayangan setia yang telah melindunginya melewati masa-masa tergelap kehidupan publiknya, memeriksa mobil dari bahan peledak, mengusir paparazzi agresif, dan menyimpan rahasia-rahasia yang tidak bisa dipercayakan kepada siapapun. Kesetiaannya telah diuji berulang kali dan tidak pernah goyah, hingga malam ini. Camilla menjelaskan tugasnya dengan singkat dan jelas. Brankas nomor 4 di arsip B, di dalamnya tersimpan otorisasi asli. Dokumen-dokumen itu harus hilang malam ini juga. Ali langsung mengerti. Ini bukan operasi keamanan defensif. Ini adalah misi penghancuran bukti dan penghalangan keadilan yang terang-terangan. Namun, loyalitasnya pada Camilla lebih kuat daripada hukum. Pukul 1.45 pagi, Ali memasuki istana Buckingham melalui pintu masuk staf yang sepi. Berpakaian seragam keamanan malam standar, kartu identitasnya memberinya akses lancar ke sebagian besar area non-publik. Di sakunya, ia membawa senter, alat pemotong laser mini yang disamarkan, dan perangkat pembakar kimia untuk penghancuran total tanpa sisa abu. Ia bergerak menyusuri koridor-koridor batu yang sudah ia hafal di luar kepala, menghindari patroli reguler dan blind spot kamera pengawas, menuju ruang arsip di sayap istana tertua yang paling berliku. Pukul 2.03 pagi, ia tiba di tujuan. Panel kipat terbuka menerima kode aksesnya. Di dalam, ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya merah redup dari lampu darurat. Deretan lemari besi kokoh membentang seperti tentara tidur dalam bayangan. Brankas nomor 4 berdiri tegak di dinding paling ujung. Ali mengaktifkan pemotong lasernya dengan tenang, melelehkan mekanisme internalnya milimeter demi milimeter. 15 menit berlalu dalam ketegangan sunyi sebelum kunci tersebut akhirnya menyerah. Pintu brankas terbuka dengan dengungan halus. Di dalamnya, tergeletak sebuah map merah tebal. Isinya, 40 halaman otorisasi dana khusus asli. Di setiap halaman, terdapat tanda tangan Charles, gemetar, ragu-ragu, tanda tangan seorang pria sakit yang tidak tahu apa yang sedang ia setujui. Dan di bawah setiap tanda tangan itu, terpatri segel ungu Camilla. Setiap halaman mendokumentasikan ratusan ribu, bahkan jutaan pound, yang dicuri secara curang dari kas kerajaan. Letnan Kolonel Thompson menyampaikan dakwaan dengan nada datar namun mematikan. Percobaan perusakan properti kerajaan, akses tanpa izin ke area terlarang, konspirasi untuk menghalangi penyelidikan resmi kerajaan, dan, karena ia memasuki gedung bersejarah tersebut dalam keadaan bersenjata, potensi pelanggaran serius terkait undang-undang terorisme. Namun, pukulan terakhir belum datang hingga Thompson mengungkapkan fakta yang paling menghancurkan. Telepon sekali pakai, burner phone, markas besar komunikasi pemerintah, selama 3 hari terakhir. Setiap kata, setiap jeda, dan setiap perintah mendesak dari Camilla untuk menghancurkan dokumen-dokumen itu telah direkam dengan kualitas kristal. Dengan suaranya sendiri, tanpa paksaan atau rekayasa, Ratu Camilla telah secara efektif menandatangani vonis bersalahnya sendiri. Rekaman itu bukan lagi sekadar bukti pendukung, itu adalah pengakuan dosa yang sempurna. Kesaksian Ali Hasan dan lahirnya, dana pasca Charles. Ali Hasan kini duduk di sebuah ruangan yang secara teknis tidak ada dalam peta manapun. A facility interogasi aman tingkat tinggi yang diperuntukkan bagi kasus-kasus yang terlalu sensitif dan berbahaya untuk ditangani melalui jalur hukum biasa. Ruangan itu minimalis dan mencekam. Sebuah meja logam dingin, 3 kursi, dinding yang dipastikan kedap suara secara akustik, dan lensa kamera yang mengawasi dari setiap sudut. Berdasarkan ketentuan darurat Undang-Undang Rahasia Negara, Official Secrets Act, dan protokol keamanan kerajaan khusus,
Tidak ada pengacara yang diizinkan hadir. Di seberang meja, duduk dua figur yang mewakili masa depan monarki dan hukum, Pangeran William dan Lord Justice Python, penasihat hukum senior mahkota. Kehadiran William di sana bukan hanya untuk membangun kasus hukum. Ia ingin memahami sesuatu yang lebih mendasar dan menyakitkan. Mengapa seorang petugas keamanan berprestasi seperti Ali, seorang pria dengan disiplin besi dan rekam jejak loyalitas pribadi yang tulus selama 30 tahun, rela melanggar batas suci ini? Apa yang bisa dikatakan atau diminta oleh Camilla sehingga sepadan dengan kehancuran total atas segala sesuatu yang telah Ali bangun sepanjang hidupnya? Interogasi dimulai dengan pemutaran rekaman audio tersebut. Suara Camilla terdengar sangat jelas, dingin, dan memerintahkan Ali untuk masuk ke arsip B, membuka brankas nomor 4, dan memastikan dokumen-dokumen di dalamnya berhenti eksisten. Wajah Ali tetap tenang, topeng profesionalismenya masih utuh, tetapi William memperhatikan rahangnya mengencang sedikit dan napasnya menjadi terkontrol dengan pola tertentu, tanda seseorang yang berusaha keras menahan badai emosi di balik dada. Poin kuncinya segera terlihat. Camilla tidak memintanya untuk menyembunyikan dokumen itu atau memindahkannya ke tempat yang lebih aman demi perlindungan sementara. Dia menuntut penghancuran total. Dia tidak menunjukkan kekhawatiran sedikitpun terhadap keselamatan Ali jika tertangkap, dan tidak menawarkan rencana penyelamatan, exit strategi. Satu-satunya tujuannya adalah menghapus bukti secara permanen, apapun harganya.